Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS terbaru nih dari Eagle. Ini adalah Eagle Energy Buds 2 Pro. Kalau seri pertamanya udah sempat gue review tahun lalu ya. Yang kali ini akan gue review adalah seri penerusnya atau generasi keduanya. Untuk harganya, dia mempunyai harga 459.000 dan akan keluar secara resmi tanggal 31 Agustus. Jadi seharusnya ketika kalian nonton review ini, TWS ini tuh sudah keluar secara resmi. Yang link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Seperti biasa sebelum kalian memutuskan buat membeli, alangkah baiknya kalian nonton dulu review kali ini supaya kalian tahu kira-kira TWS ini cocok atau enggak buat selera dan kebutuhan kalian. Langsung aja kita mulai reviewnya dan gue akan bahas dari build quality terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin dari sisi desain dan build quality-nya, gue rasa nggak ada yang spesial dari Energy Buds 2 Pro ini, karena kalau kita ngomongin build quality, gue rasa ini sesuai aja sama harganya. Memang dia bukanlah TWS yang berasa premium untuk harga 460.000. Materialnya masih berbahan plastik dan untuk finishingnya terlihat cukup rapi khas Eagle. Untuk desainnya juga gue nggak merasa ada yang spesial. Ini desainnya kotak agak memanjang dan untuk size-nya ini case-nya besar ya, termasuk besar. Apalagi kalau kalian bandingkan dengan generasi yang tahun lalu, dia memang kayak sedikit lebih melebar gitu. Dan untuk tebelnya signifikan lebih berasa tebel. Kemudian, kalau kita ngomongin layoutnya, untuk charging portnya pasti udah menggunakan USB Type-C yang terletak di sisi belakang. Untuk bagian depan case-nya ada 4 buah LED untuk menandakan sisa baterai pada case-nya ini. Ketika kita buka tutupnya, dan dia mempunyai tutupnya tuh lumayan kuat ya. Jadi ketika kalian pengen memakai TWS ini sambil tiduran, dia nggak akan otomatis atau gampang tertutup gitu. Terus kalau kita lihat dari desain earbudnya, ini tuh berbeda dibandingkan generasi yang pertama. Kalau di generasi yang pertama tuh kayak ada multifungsi gitu ya, jadi kalian bisa mengganti karetnya supaya lebih fleksibel ketika kalian pakai olahraga, jadi kayak ada penyangganya di telinga kalian. Sedangkan untuk yang versi kedua ini kalian nggak ada pilihan tersebut. Jadi kalau kita ngomongin dari size-nya memang dia lebih kecil dibandingkan generasi pendahulunya. Kalau kita ngomongin fittingnya, secara jujur, gue merasa lebih nyaman di sini dibandingkan generasi pendahulunya. Tapi fitting di sini tuh bukanlah tipikal fitting yang akan stay atau menumpuk di telinga kalian ya, karena dia mempunyai corongnya ini atau nozzle-nya ini panjang, jadi yang akan menumpuk TWS ini tuh pure hanya di bagian ear tip-nya aja. Jadi untuk housing-nya ini kalau di telinga gue tuh dia nggak nempel, jadi dia kayak nggak nahan di telinga gue. Sebenarnya ini tuh nggak masalah ya, karena beratnya sendiri cukup ringan dan size-nya kecil, tapi kekurangannya adalah typical fitting seperti ini tuh akan gampang copot ketika kalian pakai sambil olahraga atau sambil lari. Terus kalau ngomongin kenyamanan sih, kemarin gue pakai sekitar 3 jam buat main game, buat denger lagu, gue nggak ada masalah sama sekali. Untuk kekedapannya juga gue rasa bagus, bisa nge-seal telinga gue dengan sangat baik. Kemudian untuk touch controlnya ini tuh masih menggunakan button fisik, jadi kalian harus bener-bener neken sampai bunyi klek gitu, berbeda dengan generasi pendahulunya yang memang menggunakan touch sensor. Plus minus pasti di antara keduanya mana yang lebih baik. Kalau buat gue sih sebenarnya sama aja, karena tipikal touch control yang menggunakan button fisik seperti ini tuh lebih minim untuk nggak sengaja tertekan, atau misalkan kalau kalian pengen mengakses menunya tuh akan lebih pasti. Tapi kekurangannya adalah karena di Energy Buds 2 Pro ini agak panjang untuk nozzle-nya. Jadi ketika gue tekan kan harus butuh tenaga tuh. Gue merasa kuping gue tuh kayak kecolok yang ngebuat ini tuh nggak nyaman untuk penggunaan komen nih. Jadi ketika gue pengen mengakses komennya tuh gue harus nahan earbudnya baru gue tekan tombolnya. Karena kalau enggak tuh bener-bener berasa kecolok untuk telinga gue. Kabar bagusnya adalah komennya di sini tuh lengkap ya, mulai dari play pause, next or previous lagu, bahkan untuk volume juga bisa kalian akses. Untuk voice assistant juga bisa kalian akses melalui komennya. Dan di sini juga ada gaming mode atau low latency mode dengan cara kalian hold di sisi kanan dari TWS ini. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi spesifikasinya, untuk drivernya dia menggunakan 6mm Graphene Dynamic Driver. Untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.2 dengan chipset Qualcomm aptX QCC 3040. Untuk latensinya, gua rasa di sini cukup baik dan cukup proper. Ketika kalian pakai buat game-game kompetitif seperti COD Mobile atau PUBG juga gua nggak merasakan hal yang mengganggu. Kemudian kalau kita ngomongin mikrofon juga dia udah dilengkapi dengan teknologi CVC 8.0. Jadi untuk kualitas latensi dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in microphone Eagle Energy Buds 2 Pro ini.
Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitasnya. Seperti yang gue bilang, Energy Buds 2 Pro ini mempunyai dua buah mikrofon dan dilengkapi dengan teknologi CVC 8.0. Jadi ya kurang lebih kualitasnya seperti ini ya. Seperti yang kalian tahu juga kalau studio gue ini cukup terdengar untuk sisi noise-nya, misalkan suara AC, suara fan di PC maupun di lighting seharusnya tuh terdengar kok. Tapi gue nggak tahu apakah teknologi CVC-nya ini berjalan cukup baik untuk meredam noise yang berada di sekitar gue. Oke, paling segitu aja ya untuk kualitas mikrofonnya. Sekarang kita kembali lagi yuk ke reviewnya. Untuk IP ratingnya sendiri, Eagle ini udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX7 yang secara teori dia udah fully waterproof. Tapi dengan fully waterproof tersebut bukan berarti kalian aman ya buat pakai TWS ini sambil berenang. Jadi sebenarnya intinya sih kalian akan aman menggunakan TWS ini ketika misalkan olahraga terkena keringat atau terkena air hujan. TWS ini tuh nggak ada masalah sama sekali buat hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk sisi baterainya, untuk earbuds sendiri dia mempunyai kapasitas 50 mAh dan untuk case-nya ini, karena case-nya besar, jadi baterainya pun terbilang sangat besar ya. Dia mempunyai kapasitas 800 mAh, yang dimana itu kayak 2 kali lipat lebih besar dibandingkan TWS pada umumnya. Dan dengan kapasitas yang sebesar itu, Eagle ngeklaim untuk case-nya ini bisa bertahan hingga 42 jam, dan untuk earbudnya bisa bertahan hingga 8 jam di volume 50%. Kemudian yang cukup spesial juga untuk case-nya ini udah menyematkan fitur fast charging, yang pada intinya sih ketika kalian taruh earbudnya sekitar 15 menit, dia bisa memainkan musik sampai 2 jam. Jadi itu fitur yang gue rasa cukup berguna. Oke, sekarang gue masuk ke bagian yang terakhir yaitu bagian sound quality-nya. Dan di sound quality kali ini gue akan sedikit membahas perbedaan dibandingkan dengan generasi yang pertama atau dibandingkan dengan Eagle Quiet Buds Lite. Jadi untuk signature sendiri gue rasa ini berbeda dibandingkan Eagle yang lain, terutama dibandingkan dengan generasi yang pertama. Ini mana generasi pertama kan lebih berasa V-shape ya, lebih menonjolkan sisi bass dan sisi treble-nya dengan vokalnya yang cenderung di belakang dan berasa agak terkompres. Sedangkan untuk yang keduanya ini kebalikannya, dia mempunyai vokal yang berasa dominan dibandingkan sisi treble dan low frekuensinya. Positifnya adalah sebenarnya untuk secara signature gue suka dengan Eagle Energy Buds 2 Pro ini dibandingkan semua TWS Eagle yang pernah gue review. Tapi gue tahu Energy Buds 2 Pro ini bukanlah TWS buat semua orang, melainkan ini tuh bener-bener lebih segmented kalau buat gue dibandingkan seri yang pertama. Untuk high frekuensinya, gue ngerasa di sini tipikal high frekuensi yang smooth, yang nggak tajam dan nggak berasa nusuk ke telinga kalian. Di sisi lain juga dia nggak berasa roll off atau bahkan mendem, nggak sama sekali. Jadi TWS di sini tuh secara kuantitas gue masih merasa ini cukup nyaman dan cukup pas buat mendengarkan berbagai macam genre lagu. Jadi detailnya masih dapat untuk petikan gitar, suara crash, suara simbal gitu tuh masih berasa kok. Untuk sisi naturalnya memang dia nggak se-extend lawannya seperti VLT One Lite yang memang lebih baik kalau kalian ngomongin sisi high frekuensinya. Tapi Energy Buds 2 Pro ini lebih nyaman buat pendengaran dalam jangka panjang. Untuk vokalnya seperti yang gue bilang ini tipikal vokal yang maju, jadi vokalnya cukup mendominasi. Dia tipikal vokal yang tebel yang memang berasa agak sedikit di-boost dibandingkan frekuensi lainnya. Dia bukanlah tipikal vokal yang natural ya. Tapi kalau buat gue, dia meskipun ada kolorasi, tapi kolorasinya tuh in a good way. Dalam artian ya, dia masih enak buat mendengarkan berbagai macam lagu. Misalkan kayak Gleam of Us-nya Joji, gue ngerasa di sini tuh vokalnya berasa enak. Jadi untuk tipikal genre tersebut tuh, Energy Buds 2 Pro berasa jauh lebih enak dibandingkan generasi yang pertama. Sebaliknya, kalau kita ngomongin sisi bass, kalau buat gue sih, gue suka ya dengan bass di Energy Buds 2 Pro ini, tapi gue yakin sebagian besar orang di luar sana nggak akan puas mendengarkan bass di Energy Buds 2 Pro ini. Jadi kalau kalian ngomongin sisi kuantitas, gue ngerasa kuantitasnya ini agak di bawah rata-rata TWS pada umumnya. Dia pastinya bukanlah TWS buat orang yang suka bass atau bass head. Kalau kalian udah ngerasa suka dengan tipikal bass di Energy Buds yang pertama, kalian mungkin akan kecewa di Energy Buds yang kedua ini karena secara kuantitas dia jauh lebih kecil dibandingkan yang pertama. Terus tipikal bassnya juga beda. Yang pertama tuh tipikal yang boomy, yang memang akan enak buat lagu-lagu R&B atau EDM atau lagu-lagu hip hop yang memang menonjolkan sisi bassnya. Sedangkan di Energy Buds kedua itu sama sekali nggak cocok buat genre-genre tersebut. Energy Buds kedua ini lebih menonjolkan sisi bass yang lebih terkontrol, yang lebih rapih dan lebih tight. Jadi buat lagu-lagu jazz yang mungkin sering gue denger, bass di Energy Buds kedua ini secara detail jauh lebih baik dibandingkan yang pertama. Misalkan kayak petikan bass gitu,
Di Energy Buds kedua ini kalian lebih bisa mendengarkan setiap petikan dengan jelas, sedangkan di pertama itu lebih ngeblur ya, lebih kayak berasa bumi gitu. Yang ngebuat balik lagi, tergantung genre dan selera yang biasa kalian dengerin. Tapi yang jelas kalau kalian basshead, kalian coret aja Energy Buds 2 Pro ini. Secara teknikalitas, gue ngerasa di Energy Buds 2 juga lebih baik dibandingkan generasi yang pertama. Dia lebih luas secara soundstage-nya, dan untuk sisi detailnya juga gue rasa dia lebih baik dibandingkan Energy Buds yang pertama. Terus, gimana dibandingkan adiknya Energy Quiet Buds Lite? Gue rasa kalau pure ngomongin sound quality, Energy Buds kedua jauh lebih baik dibandingkan Quiet Buds Lite. Tapi gue rasa keduanya mempunyai segmen yang berbeda, di mana Quiet Buds Lite itu lebih mementingkan sisi fitur dan ANC yang nggak dimiliki di TWS 300 ribuan yang lain. Tapi kalau kalian ngomongin sisi sound quality, pastinya Energy Buds 2 Pro lebih baik dibandingkan Quiet Buds Lite. Jadi gimana dengan kesimpulannya? Ya kalau buat gue balik lagi ya, tergantung kalian sukanya seperti apa. Kalau kalian suka teknikalitas yang tinggi, akan ada TWS yang lebih baik di luar sana. Kalau kalian suka dengan bass atau basshead, akan ada TWS yang lebih baik di luar sana. Jadi kalau kalian memang suka dengan tipikal TWS yang mementingkan sisi vokal yang tebal, yang maju, yang berasa enak, ada kemungkinan kalian cocok dengan Energy Buds 2 Pro ini. Jadi paling itu aja yang bisa gue share mengenai Energy Buds 2 Pro ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, link pembelian udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.